billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dajjal ini adalah seorang manusia. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang yang bertemu dengan Dajjal, yaitu minal bukhari, orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Nabi Isa alaihissalam yang sekarang ada di langit. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, umurnya baru 33 tahun. Nabi Isa alaihissalam dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamah. Di antara makhluk Allah yang dipanjangkan umurnya yaitu Ad-Dajjal. Dajjal ini hanya satu orang. Dia adalah bapak dari segala Dajjal. Sahabat berkah channel yang dirahmati Allah. Dulu pernah ada kejadian orang menyebarkan video telah dilahirkan bayi dengan mata satu. Video itu sempat viral dengan menyebutkan itu adalah bayi Dajjal. Dan itu sebenarnya pelajaran bagi kita tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dajjal itu sudah besar, bukan baru dilahirkan. Di video itu bukan Dajjal. Kalau betul bayi itu memang dilahirkan di Israel, kenapa Nabi SAW dalam suatu hadis mengabarkan Dajjal itu sudah lama lahir dan sudah besar? Dan mata Dajjal itu bukan satu, tapi dua. Hanya saja yang sebelah kanan buta. Inilah suatu yang disebarkan tanpa ilmu. Yang seperti itu sudah jelas bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Dajjal itu sudah ada dan sudah besar. Ada di mana Dajjal sekarang? Ada 30 orang yang pernah melihat Dajjal di atas bumi ini. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang lelaki yang bernama Tamnim ibn Aus ad-Dari. Dia berlayar dengan 30 orang. Waktu itu Rasulullah SAW di Madinah. Tamnim ad-Dari ini adalah orang Arab beragama Kristen. Dia dengan 30 temannya pergi berlayar. Tidak dijelaskan mau kemana. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Kata Tamnim, waktu kami sampai di tengah laut, kapal kami dihantam oleh ombak yang besar. Karena saat itu hujan dan langit pun sangat gelap. Sampai-sampai kapal ini membawa kami entah kemana. Selama 30 hari kami di tengah laut. Dan akhirnya kami sampai di sebuah pulau. Dan tidak tahu pulau itu berada di daerah mana. Lalu, kata Tamnim, ia pun menurunkan perahu kecil. Maka kami pun bergerak menuju ke pulau tersebut untuk beristirahat. Dan waktu kami sedang istirahat, tiba-tiba kami terkejut dengan keluarnya binatang yang aneh. Binatang ini penuh dengan bulu dan mendekati kami. Kemudian binatang ini berkata, "Siapa kalian?" Maka mereka menjawab, "Kami adalah pemuda-pemuda Arab Kristen." Waktu itu Tamnim belum masuk Islam. Kami dari tanah Arab, keluar berlayar di tengah perjalanan. Tiba-tiba datang ombak besar dan membawa kami terdampar di pulau ini. Kemudian Tamnim pun bertanya kepada binatang itu, "Siapa kamu?" "Aku adalah Al-Jazzazah." Ulama mengatakan Al-Jazzazah ini adalah iblis yang merubah wujud menjadi binatang. Dan 30 orang itu juga bertanya, "Apa itu Al-Jazzazah?" Binatang itu pun tidak menjawab. Di tengah-tengah pulau ini ada satu orang, dan orang di pulau ini ingin berjumpa dengan kalian semua. Maka seketika itu 30 orang tadi menjadi bingung.
sebenarnya ini pulau apa? Tiba-tiba ada binatang aneh dan ada satu orang di pulau ini. Kemudian 30 orang itu berjalan dan menjumpai satu orang tersebut. Tibalah mereka di suatu tempat penahanan. Masuklah mereka ke dalam, kata Tamnim, dan begitu terkejutnya mereka mendapati seorang manusia yang tubuhnya sangat besar. Dia bersandar di dinding goa, dengan tangan dan kakinya diikat dengan rantai besi yang besar. Jadi tangan dan lehernya diikat dengan rantai sampai tak bisa bergerak sama sekali. Lelaki itu berambut panjang dan rambutnya keriting. Kemudian lelaki itu bertanya kepada Tamnim, "Man antum? Kamu semua ini siapa?" "Kami dari tanah Arab beragama Kristen." Kemudian Tamnim pun bertanya kepada laki-laki itu, "Kamu siapa?" Lelaki itu tidak menjawab. Laki-laki itu bertanya 4 pertanyaan. Hadis ini sahih. Pertanyaan pertama, "Apakah kalian tahu tentang Danau Tiberias?" "Ya, kami tahu." Lalu ia bertanya lagi, "Bagaimana keadaan danau itu?" Mereka menjawab, "Orang-orang menggunakan air di danau itu." Laki-laki ini berkata, "Suatu hari bila kalian lihat danau itu hampir kering, maka saat itu aku akan keluar." Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Bagaimana keadaan kebun kurma Baisan?" Mereka menjawab, "Kebun kurma itu masih berbuah sangat banyak." Lelaki itu berkata, "Suatu hari ladang itu tidak akan lagi mengeluarkan buah." Dan pertanyaan ketiga, "Bagaimana keadaan mata air Juhar?" Mereka menjawab, "Mata air itu baik-baik saja dan airnya sangat banyak." Lelaki itu berkata, "Suatu saat mata air itu akan kering." Dan pertanyaan terakhir, "Apakah sudah ada nabi yang diutus oleh Allah?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Nabi itu telah diutus oleh Allah dan ia telah berhijrah dari Mekah ke Madinah." Dan dia bertanya lagi, "Adakah dia perang dan diperangi?" Mereka menjawab, "Ya, Nabi itu diperangi." "Apakah dia menang?" Tamnim pun menjawab, "Ya, setiap peperangan dia menang." Maka lelaki itu berkata, "Alangkah beruntungnya bagi siapa yang mengikuti Nabi itu." Kata laki-laki itu, "Sesungguhnya hanya kalian saja yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke pulau ini. Dan aku yang diikat ini adalah Al-Masih Ad-Dajjal." 30 orang melihat Dajjal secara langsung. "Akulah Al-Masih Ad-Dajjal dan sudah hampir waktunya. Apabila tanda-tanda yang aku tanyakan tadi kering, maka aku akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat Berkah Channel, kita lihat satu persatu. Nabi SAW telah diutus dan beliau sudah berada di sisi Allah. Danau Tiberias berada di Israel. Dajjal mengatakan, "Suatu hari danau itu akan kering dan aku akan keluar." Dan ladang Baisan itu 1004 tahun yang lalu di sana adalah ladang kurma. Dan tahun 2020 kemarin, ladang itu sudah menjadi tanah lapang. Dajjal berkata, ketika ladang itu sudah tidak mengeluarkan buah, maka saat aku keluar sudah dekat. Dan mata air Juhar, ulama menafsirkan yang mencari air Juhar adalah mufti Mesir, dokter ahli Jum'ah. Dia melakukan penelitian. Dia pergi melakukan perjalanan. Nabi mengatakan air Juhar ini berdekatan dengan Syam, Syria, Yordania, dan para ulama pergi ke sana dan mereka mendapati mata air Juhar itu merujuk pada Laut Mati. Laut Mati itu tempatnya kaum Sadud, tempatnya kaum Lut yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tingkat keasinannya kurang lebih 60 asin dari air laut biasa.
Dia adalah sebuah danau, tapi dikatakan laut mati. Airnya tidak membuat kita tenggelam. Berjalan ke tengah pun tidak akan tenggelam. Penduduk tersebut mengatakan laut mati itu 100 tahun lalu adalah mata air Juhar. Ketika ulama Mesir berdiri di atas air itu, di tepi laut mati, orang sekitar berkata, "Wahai Tuan Mufti, dulu di sini adalah sebagian dari laut mati. Dulu di pokok itu, di situ masih ada genangan air dan hari ini sudah mulai surut. Terus surut sampai sekarang. Dan setelah itu terjadi, maka Dajjal akan keluar, membuat segala kerusakan di muka bumi." Sahabat Berkah Channel yang dirahmati Allah, ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan kita harus sampaikan, dan kita harus tahu bahwasannya akhir zaman telah tiba di masa kita ini. Jadi jaga sholat dan amal soleh, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar di saat itu tiba kita sudah siap. Semoga video ini bermanfaat. Yang benar adalah milik Allah dan yang salah milik saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.